Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus dimanapun kita berada. Salam jumpa kembali dalam renungan firman Allah yang dilayani oleh HKBP Resort Surabaya Selatan. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, memohon bimbingan Roh Kudus agar kita boleh menerima firman sesuai dengan kehendaknya. Kita berdoa. Kami memuji memuliakan Engkau ya Allah Bapa yang mengasihi kami, yang selalu peduli akan kebaikan kami. Itu sebabnya Tuhan masih berkenan berfirman kepada kami. Dan jika firman-Mu boleh diperdengarkan hari ini, berikan kami hikmat untuk dapat memahaminya sehingga kami dapat memiliki hati yang paham untuk membedakan yang jahat dan yang baik, dan kami boleh hidup di dalam kebaikan yang dari Tuhan. Karena itu berilah kami Roh-Mu yang kudus dan pimpin kami dengan pimpinan Roh-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, Kamis 30 April 2026, diambil dari kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 9. 1 Raja-Raja 3 ayat 9, demikian firman Tuhan. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Dalam bahasa Batak, dibaheni lehon ma tunaposomon rohana patas lahomanguhum bangsomi asahuboto manirang nadinggan sian naroa aitung ise mana tuk manguhum bangsom namar muliaon. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus, kalau pada saat ini Tuhan datang dan bertanya kepada kita atau bahkan memberi perintah dengan berkata, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Dimanapun kita berada yang mendengar firman ini, apapun keadaan kita, mari kita jawab di hati kita masing-masing, kita simpan jawaban kita. Apa jawaban kita kalau Tuhan benar-benar datang dan bertanya sekarang kepada kita, apa yang kita minta? Mintalah. Apa kata firman Tuhan? Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Kunci jawabannya, dan ingat apa yang kita minta. Saudara-saudaraku, apakah yang kita minta itu hanya untuk kepentingan diri sendiri atau kepuasan diri sendiri? Misalnya meminta kesehatan, keuangan, kesuksesan kita, atau kesuksesan anak-anak kita, atau mungkin keturunan, atau mungkin jodoh. Adakah yang kita minta itu berkaitan dengan kebaikan orang lain? Kalau tadi permintaan untuk diri sendiri itu tidak salah. Tetapi yang jadi pertanyaan, adakah yang kita minta itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Saudara-saudaraku, kita boleh belajar dari Raja Salomo, anak Daud, yang dipilih dan diurapi oleh Allah menjadi raja, menggantikan ayahnya Daud. Salomo menyadari bahwa ia memiliki kelemahan. Kelemahannya dia katakan di ayat sebelumnya, dia masih muda dan belum berpengalaman. Oleh karena dia masih muda dan belum berpengalaman, maka dia pergi berdoa kepada Tuhan, membawa persembahan, bahkan dikatakan dengan persembahan yang besar, mempersembahkan 1000 korban bakaran. Dia bukan menyogok Tuhan dengan korban persembahannya, tetapi dia mau memohon
Berkenanlah Tuhan untuk menyertai dia di masa mudanya yang sudah dipilih menggantikan ayahnya Daud yang adalah raja yang begitu terkenal. Tetapi dia diberi tanggung jawab atau kepercayaan untuk menggantikan ayahnya. Dan ketika dia dikatakan mempersembahkan 1000 korban bakaran di satu tempat di Gibeon, bukit pengorbanan yang paling besar waktu itu. Dia berdoa dan dikatakan ketika Salomo berdoa mempersembahkan 1000 korban bakaran di Gibeon, datanglah Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan bertanya atau berkata atau berfirman, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Salomo tidak gegabah langsung menyampaikan permohonannya, tapi ia mengakui bahwa kasih setia Tuhan memberikan kepadanya. Kasih setia Tuhan memberi dia kesempatan. Kasih setia Tuhanlah yang memberikan kepada ayahnya seorang anak yang duduk di tahtanya menggantikan Daud. Artinya Salomo sadar bahwa dia menjadi raja bukan karena dia hebat atau karena dia lebih mampu dari anak-anak Daud yang lain. Dan bukan juga karena dia anak Daud. Tapi karena Allah berkenan. Untuk itu tidak ada yang bisa menolak atau menghalangi rancangan Allah yang memilih mengurapi Salomo menjadi raja menggantikan Daud. Salomo, apa yang dimintanya dalam firman Tuhan hari ini dikatakan Salomo meminta hikmat, hati yang paham untuk menimbang setiap perkara dengan membedakan yang jahat dan yang benar. Kalau Salomo meminta hati yang paham di ayat 9 ini disebut, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Hati yang paham dia minta agar dia bisa menimbang perkara dengan benar, dengan adil, tanpa harus membedakan kaya, miskin, kuat, lemah, atau siapa yang sedang dia hadapi. Tetapi dia meminta yang terbaik untuk dilakukan di tengah umat. Kesadaran kedua tadi, Salomo tidak hanya masih muda, tapi juga karena bangsa itu besar. Siapa yang dapat atau yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Inilah alasannya kenapa Salomo meminta hati yang paham, kemampuan untuk dapat menimbang setiap perkara yang dihadapi di tengah-tengah umat itu. Bahkan dia seperti sebagai seorang hakim yang harus memutuskan perkara itu dengan benar dan adil. Saudara-saudaraku, kita perhatikan bahwa Salomo sadar posisi yang ada padanya sebagai raja adalah pemberian Allah. Dan bangsa yang dipimpinnya adalah umat Allah. Artinya dia sebagai raja oleh karena kasih karunia Allah, dan umat yang dipimpinnya adalah umat Allah. Bangsa itu adalah bangsa Allah. Itu berarti Salomo bekerja untuk Allah dan mengarahkan umat ini supaya takut akan Allah, supaya hidup sesuai dengan kehendak Allah, supaya hidup sesuai dengan hukum Allah. Karena itu dia meminta hati yang paham, bukan kekayaan, bukan umur yang panjang, atau supaya musuh-musuhnya kalah, tetapi dia meminta hikmat. Oleh karena itu dari permintaan Salomo kita bisa lihat berguna bagi bangsa dan untuk memuliakan nama Allah. Karena itu Allah berkenan kepada permintaan Salomo. Bukan hanya hikmat, bukan hanya hati yang paham untuk menimbang setiap perkara yang diberikan. Tetapi Allah juga, kalau kita baca selanjutnya, Allah juga memberi dia kekayaan, umur panjang, dan musuh-musuhnya diberikan juga kepadanya.
Berarti dari firman ini kita boleh belajar di mana kita boleh meminta permintaan yang tepat dan berkenan kepada Allah. Jangan sampai permintaan dan doa-doa kita hanya untuk menguntungkan diri kita sendiri. Tetapi bagaimana melalui doa dan sikap serta perbuatan kita kalau Tuhan mempercayakan tanggung jawab kepada kita sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pelajar, atau sebagai seorang pekerja dimanapun kita berada, mintalah hikmat kepada Tuhan supaya kita boleh berlaku sebagai orang tua yang benar, sebagai anak yang benar, yang berhikmat, pelajar yang benar, yang pintar, yang berhikmat di bawah tuntunan tangan Tuhan. Jangan hanya sekedar untuk kesuksesanmu, tetapi bagaimana ketika kamu berhasil dalam pendidikanmu, ketika kita berhasil dalam pekerjaan, nama Tuhan yang dimuliakan dan hasil yang kita dapat juga menjadi berkat bagi sesama. Oleh karena itu firman Allah mengingatkan kita hari ini, mintalah hikmat. Saya mau tutup renungan ini dengan satu pantun. Kayu jati dibuat papan, papan dipaku di atas dahan. Bukan harta yang jadi harapan, hanya hikmat yang diminta pada Tuhan. Kalau kita memiliki hikmat, hikmat Allah yang sudah datang ke dunia adalah Yesus, maka biarlah kita hidup dalam Yesus, itu adalah kekayaan yang sesungguhnya. Karena dalam Yesus kita akan memiliki segala sesuatu, dalam Yesus kita akan dimampukan untuk melakukan apa yang berkenan kepada Allah dan berguna bagi kita juga bagi sesama. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi Yesus yang adalah hikmat Allah tinggallah dalam Dia. Yesuslah juru selamat yang sudah menyediakan bahkan kehidupan kekal bagi kita. Maka biarlah kita boleh meminta hikmat, jangan sekedar harta. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu, Kau Allah yang sudah mengasihi kami dan yang sudah berfirman kepada kami, mengingatkan kami agar kami boleh hidup di dalam hikmat yang daripada Tuhan dan meminta apa yang berkenan kepada Tuhan dan berguna bagi sesama. Tuhan yang baik, berkati kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Tuliskanlah firman-Mu itu dalam loh hati kami supaya kami kapanpun kami boleh datang ke hadapan-Mu dan kapanpun Tuhan berfirman kami boleh menerima dan menjawab dengan benar apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami dan boleh kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah umat-Mu yang mendengarkan firman ini. Kalau ada yang sedang bergumul Tuhan di dalam perkara-perkara yang dihadapi, berikanlah hikmat untuk menimbang perkara yang dihadapi dan boleh menyelesaikan seturut dengan kehendak-Mu, walau itu kadang bertentangan dengan keinginan dan pikiran manusia. Berkati juga umat-Mu, kalau ada yang sakit berikanlah kesehatan, yang dirawat di rumah sakit pun yang terbaring di rumah Tuhan. Biarlah Tuhan melawat dan memberikan pemulihan yang daripada-Mu. Dan yang bersuka cita mengingat hari kelahiran atau hari pernikahan, berkenanlah Engkau Tuhan memberikan umur panjang, kebahagiaan, kesehatan, dan sukacita. Kami serahkan seluruh umat-Mu yang mendengar firman-Mu ini, biarlah semuanya boleh tunduk dan taat hanya kepada-Mu saja. Berkati bangsa negara, berkati para hamba-hamba-Mu, pemerintah, para pemimpin di negara ini pun di tengah-tengah gereja-Mu, sehingga semuanya boleh berlaku seturut kehendak-Mu. Berilah hikmat buat para pemerintah kami, buat para pemimpin kami di gereja, di tengah masyarakat. Tuhan yang baik, Kau berikan juga hikmat buat anak-anak kami yang sedang ujian dan sedang mempersiapkan dirinya untuk memasuki pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, terutama mereka yang sedang berusaha untuk memasuki perguruan tinggi yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai kemampuannya. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Kami serahkan semuanya hanya ke tangan pengasihan-Mu, berkenanlah Engkau Tuhan memberkati semuanya. Dan berkenanlah Engkau Tuhan menyempurnakan doa kami ketika kami sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.